Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri ya sebelum menjawab pertanyaan dari rekan YouTuber. Nama saya Ahmad Duriman, ya saya aslinya dari Tulung Agung. Ya kan? Pernah kuliah ya di Malang di Universitas Brawijaya, lalu lanjut ke UGM Yogyakarta. Awal mulanya ya kenapa saya bisa menikah dengan wanita luar negeri ya, itu dimulai dari doa. Ya karena saya lulus tahun 2005 ya, hampir 5,5 tahun S1-nya, karena sangat menikmati kuliah dan aktivitas di luar kuliah. Jadi setelah itu alhamdulillah nggak berapa lama ya langsung dapat kerjaan. Tahun 2006 itu sudah mulai kerja, sering ke Jakarta ya kantornya. Dari situ sudah mempersiapkan diri ya, itu sudah umur 26 ya, sudah mempersiapkan diri untuk cari calon istri ya secara Islami. Ya itu yang kebetulan kami juga aktivis di masjid ya, di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya juga aktif di situ kegiatan kerohanian Islam. Nah dari situ ya kita mulai dengan doa. Ya, doa saya dulu tuh, ya Allah berikan aku istri yang solehah, ya, yang taat, dan ya, yang secara spesifik loh. Doa itu harus secara spesifik. Cari yang Indo-Cina ya. Kalau nggak Cina yang mirip-mirip Indo-Cina. Artinya suka yang sipit-sipit, suka yang ya kulitnya kuning-kuning, yang cerah begitu. Ya, ya. Dan alhamdulillah ya harapannya kan ada muslimah Cina, tapi nggak jauh-jauh ya, akhirnya dapat yang Indo-Cina ya. Orang Vietnam itu kan disebut bangsa Indo-Cina ya. Dari situ kan mulai usaha, mau dapat wanita luar negeri ya usaha. Kebetulan saya kuliah di UGM-nya itu hubungan internasional, jadi ya punyalah relasi internasional. Meskipun akhirnya ya relasi lokal ya, ada kenalan di Universitas Brawijaya Malang. Ya ini ada cewek dari Vietnam mas, cantik, mau enggak mas? Ya kita ta'aruf dulu, dan kebetulan ya nanti biar istri saya yang cerita, dia juga ikut aktivitas kerohanian Islam di kampus ya. Silakan Umi. Assalamualaikum. Nah, nama saya Hamidah. Alhamdulillah, nama saya itu dari kecil sudah seperti ini, Hamidah. Nah, alhamdulillah saya ini adalah orang Vietnam tapi suku Champa. Jadinya saya itu suku Champa yang ada di Vietnam. Dan saya datang ke Indonesia ini karena dapat beasiswa dari IDB, Islamic Development Bank, dan beasiswanya di Brawijaya. Nah, sebenarnya saya juga tidak menyangka kalau saya itu menikah dengan orang Indonesia, karena saya dapat beasiswa pun untuk studi, bukan untuk menikah, tapi namanya jodoh. Apalagi ketika saya mendalam Islam. Sebenarnya sebelum saya itu paham dengan Islam itu, saya tidak ada keinginan untuk menikah, karena saya saksi sendiri banyak sosok laki-laki atau sosok suami yang tidak baik dengan istrinya, dan sampai saya itu pengen kuliah tinggi aja supaya saya tidak ada yang melamar saya gitu dulu kalau sebelum paham Islam. Tapi setelah paham Islam bisa membedakan antara proses ta'aruf dengan pacarannya beda seperti apa, dan saya pengen tahu proses ta'aruf dalam Islam seperti apa. Hanya mencoba aja, karena kita mendalam Islam tapi tidak langsung masuk, nggak praktek ya, nggak bisa membayangkan atau merasakan, makanya hanya coba-coba. Sampai kita kirim CV untuk masnya ini ya, saya tidak nulis nomor HP. Nah, cuman kasih sekilas saja supaya bisa masuk ke proses ta'aruf. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ya, saya istikharah, Allah memudahkan dan kita bisa menikah setelah 1 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua, proses ta'aruf kami ya berapa lama dan pernak-perniknya itu akan kita jawab ya. Jadi ini bukan ta'aruf pertama, seperti saya bilang saya sudah
2006 itu sudah mulai cari calon istri sesuai dengan item doanya ya. Ya. Dan alhamdulillah sempat ta'aruf itu kurang lebih 13 kali. Ya, karena saat itu saya memutuskan kan sambil bekerja sambil kuliah S2 ya di UGM ya saat itu ya, mulai ta'aruf di Malang dulu. Saat masih di Malang kurang cocok, di UGM sebenarnya ada yang cocok tapi masih kecil belum siap, macam-macam lah. Nanti pengen buat novel sendiri ya, ta'aruf 13 kali. Ini yang terakhir 13 bukan angka ketidakberuntungan, bagi saya itu angka keberuntungan ya. Jadi ta'aruf itu ya, saya yang luar negeri ada 2 ya, selain istri saya yang sekarang Vietnam, pernah ta'aruf sama akhwat Malaysia, tapi dianya tinggalnya itu di Zimbabwe. Ayahnya itu kerja di kedutaan ya, saya diharapkan ya mau sih dia ke sini, tapi ya orang tuanya diharapkan ke sana dulu, ke Zimbabwe ya, tapi akhirnya gagal. Jadi proses ta'aruf ini ya, seperti saya sampaikan tadi, itu adalah cara Islam mengatur pergaulan antara pria dan wanita ketika dalam konteks serius mencari istri. Nah itu jadi enak. Saya zaman itu ya ta'arufnya tahun 2008 ya, jadi medsosnya belum seramai sekarang ya, makanya baru sekarang kan diwawancara tentang perkawinan beda negara kami, karena zaman dulu belum terlalu heboh seperti sekarang kan. Banyak ya orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, orang bule, itu jadi konten YouTube semua. Kami belum, jadi kami menikmati sekali masa ya kami menikah ya, dan sebelum menikah. Proses ta'aruf maksudnya yaitu ya ketemu ya, saya ketemu istri saya ini di Masjid Ibnu Sina ya, di depannya UB, agak kesana dikit, jalan dikit. Nah di situ dia ditemani 2 orang akhwat, saya ditemani 2 orang ikhwan, dan ketemu ngobrol-ngobrol ya, ta'aruf namanya. Kemudian dilanjut dengan ya, ngobrol, kadang telepon, kadang Yahoo chat dulu. Apa ya dulu itu? Sulit sekali dulu. Jadi chat-chatan di warnet itu. Di Jogja. Nah, saat itu saya masih S2, sudah selesai ya, tinggal ngurus berkas-berkas untuk wisuda. Jadi posisinya di Jogja, kita telepon chat. Ya kan? Karena saya sampaikan ini serius. Kalau serius itu kasih lihat gaji gitu. Saat itu kan udah kerja ya, saya serius, ini gaji saya siap. Punya di CV berikutnya ya, kalau CV pertama kan biasa ya, CV berikutnya ya kita kirim tuh yang lebih detail ya. Planning saya nanti hidup di sini begini ada, termasuk gaji. Nah itu untuk meyakinkan, itu bocoran trik ya. Ayo, ini saya. Masya Allah. Jadinya ya saya itu kalau menceritakan proses ta'aruf kita itu membayangkan aja, itu pengennya goyon, makanya pengennya ketawa, senang, bahagia, apalagi yang lain. Masya Allah, begitulah Allah tuh kasih indahnya itu proses menikah dalam Islam. Masya Allah, hanya membayangkan aja bahagia, apalagi mempraktakkan. Dan yang jelas seperti saya bilang tadi, saya tuh hanya mencoba aja, tahu proses ta'aruf seperti apa. Lalu saya itu diingatin sama ustazah saya yang kenalkan proses ta'aruf ini, bahwa ta'aruf itu bukan ajang percobaan. Coba saja, barangkali umur kamu saat itu sudah 25 tahun, barangkali sudah saatnya yang terbaik untuk menikah. Ya, kalau kita tunda melakukan kebaikan, juga tidak baik. 23 ya. 23. Oh iya, 23 menjelang 25, oke. Nah, terus saya itu disuruh sama ustazah itu sholat istikharah, dan saya kan mendalam Islam juga tidak tahu istikharah itu apa, dan dikasih tahu caranya sholat istikharah. Kalau memang ini jodoh yang terbaik, biarlah Allah yang milih. Kadang-kadang menurut kita itu tidak baik, tapi bagi Allah itu terbaik bagaimana. Jadinya harus serahkan kepada Allah yang memilihkan. Masya Allah, habis itu saya sholat istikharah, dan biasanya ustazah bilang kalau tandanya itu bisa mimpi dengan tanda yang baik, atau dapat petunjuk, memudahkan prosesnya. Masya Allah. Dan saya sholat istikharah, dan saya lihat banyak sekali kemudahan,
Bahkan ketika saya mau ungkapkan bahwa ada yang taruh sama saya mau bicara sama orang tua saya itu saya sudah khawatir mereka marah, masa kuliah belum apa baru tua semester aja sudah pikir menikah. Nah, sehingga saya itu sholat berdoa sama Allah kalau memang ini jodoh saya terbaik dunia akhirat ya dimudahkan semudahnya. Saya baru angkat telepon ayah saya aja mau cerita aja, ayah saya sudah berisinya dulu. Nah, kayaknya ayah tuh lebih tenang kalau kamu menikah aja sama orang Indonesia biar kamu ada teman dan yang jelas sama agama dan lebih tinggi satu kepala dibandingkan kamu. Karena ayah tidak mau kamu menikah dengan orang yang menggunakan otot di bawah kamu, nggak paham, nggak ada ilmu, nggak kuliah, nggak sekolah maksudnya. Nanti kalau bertengkar kan kamu menggunakan sedangkan mereka menggunakan otot, ya kamu akan kalah. Jadi harus milih yang lebih umur lebih tua, lebih berpengalaman, terus lebih ilmunya lagi, masya Allah. Dan masya Allah setiap kali saya kan kuliah ya, nggak sempat istiqoroh terus, tapi setiap kali saya luangkan waktu untuk sholat istiqoroh, pasti orangnya itu hubungi saya, entah tanya tentang mahar dan sebagainya. Dan saya itu kan mahar di Vietnam itu sangat mahal, ya sangat mahal seperti orang Sulawesi di sini ya. Suami saya pernah cerita ratusan juta. Ya, dan pesta nikah juga lama gitu. Terus suami saya itu beliau bilang gini, Hamidah, minta saja mahar berapa, saya itu mau saja. Tapi saya tuh ada satu hadis saya perlu sampaikan ke Hamidah bahwa sabda Rasulullah, wanita yang mulia itu wanita yang memudahkan mahar bagi calon suaminya, masya Allah. Jadi saya itu dengan hadis seperti itu mengikat hati saya. Oh, kayaknya orang ini kok seru gitu ya, dengan bahasa menenteramkan dan cerdas itu loh, bisa ibarat menawar mahar tapi dengan dalilnya. Makanya masya Allah, laki-laki yang pertama bisa menaklukkan hati saya, buat hati saya tentram. Terus saya berdoa lagi sama Allah sampai benar-benar kita itu bisa menikah. Nah, kurang lebih seperti itu dan banyak lagi. Tapi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah dengan pertanyaan berikutnya, yaitu saya itu berasal dari kota An Giang. Nah, An Giang itu adalah tempat yang Vietnam Selatan ya. Dan ini tempat yang mayoritas Muslim di Vietnam, masya Allah. Jadinya kita itu ada kelompok-kelompok Muslim, jadi banyak kampung-kampung, jadi selang lisih dengan suku yang lain. Nah, dengan alasan kan untuk saling berbaur, hidup berdampingan gitu. Jadinya ada kampungnya itu banyak, bisa belasan kampung Muslim di sana. Tapi tetap menjadi mayoritas kalau kita menikah atau buat pesta apa itu pasti undang tuh semua kampung itu datang. Provinsi An Giang ya. Provinsi An Giang. Itu yang mayoritas hanya di situ. Iya, dan itu mayoritas Muslim. Namun ya seperti saya sendiri, memang keluarga saya, kakek saya sudah Muslim. Tapi pihaknya ibu tuh lebih menjagalah agama. Kalau pihak ayah saya itu kurang begitu paham agama. Nah, kan dari kecil saya hidupnya sebelah ayah saya sama ibu kerja, titip saya sama keluarga ayah, sehingga saya itu cenderung tidak paham Islam. Nah, saya tahu kalau ibu saya bilang ada Allah, kita harus menyembah Allah. Nah, tapi saya tidak paham. Seketika saya tanya, kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus gerakan sholat? Kenapa kita harus tutup aurat? Kenapa kita harus puasa? Tidak ada yang bisa jelaskan. Sehingga saya ketika tempuh jalan sekolah biar tinggi, maka semakin jauh dari agama. Karena di sekolah tidak ada yang bahas tentang agama, dan mayoritas di sana adalah ateis non agama. Nah, jadi bebas beragama, bebas tidak beragama. Nah, itu bedanya komunisme di Vietnam dengan di Cina maupun Korea Utara ya. Kalau di sana kan tidak ada kebebasan beragama. Di Vietnam seperti itu. Dan alhamdulillah meskipun di Vietnam itu mayoritasnya non muslim, namun umat muslim di sana itu tidak ditindas seperti di negeri yang lain ya. Bahkan mayoritas kami itu, saya sekolah dari SD sampai SMA itu ya gratis, SPP gratis, uang gedung macam-macam, cuma bayar itu asuransi kesehatan saja. Nah, sehingga ini juga sudah dibantu. Namun resikonya ketika kita semakin
sekolah, semakin mendekatin sekolah tinggi, maka agama itu menjadi taruhan. Jadi kita tidak punya waktu banyak untuk mendalam agama. Dan saya sendiri merasakan umur saya sampai 20 tahun atau 21 tahun baru saya itu bisa benar-benar mencari tahu tentang agama. Ketika saya menempuh kuliah tinggi, saya kan dapat lolos ya masuk ke kuliah tinggi di sana ya, kampus ekonomi di Ho Chi Minh City. Jadi saya anak kampung dapat kuliah di ibu kota, suatu hal yang banyak hal yang buat saya itu kaget dengan kondisi sana. Nah, saya berusaha sambil kerja, sambil kuliah supaya bantu orang tua, dan banyak pergaulan bebas sebagainya itu rasanya itu saya tidak tenang. Saya hanya bisa itu ingin berdoa, andaikan Allah Tuhan yang ibu saya bilang ada itu ya benar-benar ada, bukalah jalan untuk saya dekat kepadanya agar saya itu bisa tenang hidup saya, dan saya janji akan mendalam Islam. Dan Masya Allah, dan saat itu saya dapat kemudahan, dapat beasiswa ya IDB dari Arab, alhamdulillah, Islamic Development Bank, ditujukan ke Indonesia. Next question. Ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya ya. Kenapa kok saya betah tinggal di Indonesia? Alhamdulillah, karena seperti tadi ya, saya itu sudah jenuh ya hidup di lingkungan yang tidak beragama dan pergaulan yang bebas. Nah, sehingga saya itu ada keinginan sangat kuat untuk mendalam Islam lagi, dan saya lihat di Indonesia banyak mendukungnya. Dan lingkungan, saya kemana, mau wisata atau apa itu tetap ada tempat ibadah, membuat saya itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi tempat untuk anak-anak saya bisa mendalam Islam, mengembang dirinya untuk suatu saat bisa berdakwah ke Vietnam. Nah, itu yang saya harapkan, dan sangat betah sekali tinggal di sini. Apalagi dengan orang Indonesia itu budayanya mirip dengan suku Champa kami, saling menolong, terus bicaranya halus lembut, tidak suka caci maki. Nah, dan makanannya juga begitu. Nah, alhamdulillah semuanya itu membuat saya itu sangat suka. Terima kasih. Ya, selain itu ada hal ya keluarga ya, karena ada permintaan juga ya nanti kita membantu keluarga di Vietnam, keluarga dan masyarakat Muslim sana. Nah, itu yang ya saya sebagai suami juga ingin memberikan kenyamanan ya, kan tidak mungkin keluarganya jauh tidak datang ke sini secara rutin lah, 1 tahun atau 2 tahun sekali, itu yang tetap dijaga ya supaya kerasan ya. Dan alhamdulillah ya, saya juga ucapkan jazakumullah khairan kasih suami saya. Selain sebagai suami juga menjadi pahlawan bagi kehidupan saya. Sebenarnya saya tinggal di Indonesia ini kan juga punya keinginan antarkan keluarga saya, dari ibu saya, ayah saya, saudara saya, sepupu saya, bahkan tetangga saya itu juga dibantu suami bawa ke Indonesia ini untuk bisa berikan fasilitas untuk mereka bisa mendalam Islam. Nah, paling tidak itu jauh dari lingkungan yang tidak Islami itu, untuk mereka bisa mondok, bisa ibadah. Nah, lihat orang Indonesia nggak ada yang bicara kasar, mereka pulang kan malu, sudah terbentuk. Mungkin ada yang datang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang berapa tahun, ya pulang juga merasa Masya Allah. Kalau memang tidak ada visa, mungkin mereka lebih milih untuk tinggal di Indonesia. Next question.